Jujur, ini adalah bagian buku saya yang saya ketik sampai hampir menangis, karena ini semua kenyataan. Ini adalah buku pribadi saya. Kalau kamu suka banget dengan cara pikir saya, buku ini akan menjadi buku idaman kamu. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat berbahagia. Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Gimana kalau hari ini kita mengawali kehidupan dimulai dari tersenyum dulu? Coba dong, tolong senyum ya. Nah, bukankah senyum itu sebuah hal yang sangat mudah dan membahagiakan? Nah sekarang, tolong dijaga senyum kamu, dan yuk kita tonton video berikut ini. Semoga memberikan inspirasi buat kamu sebagai sahabat baik saya ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ini suatu hal yang menarik banget nih. Baru aja saya mendapatkan inspirasi ini berdasarkan kisah nyata. Benar. Apa yang ingin saya bagikan kepada kamu kali ini adalah betul-betul baru aja hangat terjadi dalam hidup saya. Begini. Coba deh katakan kepada saya, pernah gak sih kamu seumur-umur berada dalam sebuah keadaan yang serba terdesak? Ingat ya, serba terdesak. Kamu mau ke kiri, nggak bisa. Mau ke kanan, nggak bisa. Ke depan salah, ke belakang pun salah. Nah, sama banget nih. Sama banget seperti sebuah kisah yang akan saya berikan kepada kamu. Jadi gini, saya baru aja curhat sama teman saya. Jadi teman saya ini punya masalah yang berat banget. Dia itu pengen menikah, teman-teman. Usianya sudah matang, tapi permasalahan finansialnya pun berat. Dia masih punya orang tuanya sudah semakin tua, dia sebagai orang yang diharapkan satu-satunya untuk menafkahi orang tuanya, dan maaf ya, celakanya lagi orang tuanya ini berhutang. Coba bayangin keadaan teman saya ini, dia pengen nikah, tapi gak bisa. Bukan karena gak ada uang, tapi karena uangnya dipakai untuk menghidupi orang tuanya yang semakin tua dan banyak hutang. Kalau kamu sebagai teman saya, bahkan pernah mengalami hal yang sama seperti teman saya tersebut, biasanya yang kamu rasakan apa? Benar. Biasanya kalau kita di posisi seperti itu, kita akan merasa hidup kita kok gini banget. Nah, sekarang ayo, sambil kamu mendengarkan saya ingin tanya kepada kamu. Kapan terakhir kali kalau secara jujur ya, diri kamu mengatakan sebuah kalimat, kok hidup saya gini banget? Ayo ingat lagi. Kapan terakhir kali diri kamu mengatakan kok hidup saya gini banget sih? Nah coba deh, sekarang sambil kamu menonton video ini, mendengarkan suara saya, renungkan pelan-pelan. Betul kan ketika kamu mengatakan kalimat sakti itu, diri kamu tuh dalam keadaan yang sama seperti teman saya tadi. Mau ke depan salah, belakang salah, kiri salah, kanan apalagi, gak bisa. Tapi diri kamu masih tetap hidup, masih tetap bernafas, tapi gak tahu mau kemana. Benar? Nah ini dia. Ini dia akhirnya yang menginspirasi saya untuk membuat video ini. Karena saya yakin, seyakin-yakinnya, bukan hanya teman saya tadi yang mengalami hal sama seperti kamu. Bisa jadi nih, coba lihat kiri kanan kamu. Nah, orang itu tuh, bisa jadi orang itu yang kamu lihat barusan, baik kenal atau tidak, dia sama loh masalahnya seperti kamu, bahkan lebih berat. Kasian kan? Itulah gunanya video ini. Sekarang, yuk, dengarkan saya. Saya ingin membantu kamu. Gini caranya. Pertama, saya ingin ngasih tahu dulu kepada kamu. Kalau kita bicara soal bingung itu sendiri ada penjelasan ilmiahnya yang sangat sederhana dan saya ingin kamu tahu dulu. Jadi kalau kamu penonton video Pagar Kehidupan yang baru nih, mungkin kamu baru mengenal saya, salam kenal ya. Saya itu kalau menjelaskan sesuatu harus sesuai landasan ilmiah. Gak bisa asal ngomong, nanti jadi tong kosong nyaring bunyinya. Gak boleh.
Nah, oleh karena itu, saya ingin menjelaskan dulu landasan ilmiahnya mengenai sebuah hal yang namanya bingung. Kenapa sih? Kenapa kok saya, Mas, bisa jadi orang bingung? Apa penjelasannya? Penjelasannya gampang. Bingung itu karena logika kita tidak sanggup lagi menerjemahkan keadaan. Saya ulangi ya. Coba kamu renungin benar atau enggak perkataan saya. Bingung itu adalah ketika logika kita tidak bisa lagi menerjemahkan keadaan. Benar atau tidak? Nah iya kan? Coba kita pikirin. Ketika kita bingung, itu pasti karena kita udah nggak tahu lagi harus ngapain dengan keadaan yang di depan mata kita. Nah itu dia kata kuncinya teman-teman. Logika yang tidak sanggup lagi menerjemahkan keadaan yang di depan mata kita. Itu kata kuncinya, logika. Coba katakan bersama saya. Logika saya, katakan, ayo. Logika saya udah mentok. Teman-teman, akhirnya ketika teman saya yang berinisial R itu curhat kepada saya memberikan sebuah nasihat yang sama seperti nasihat yang ingin saya berikan kepada kamu. Anggap saja ceritanya nama dia Roni. Ini namanya disamarkan supaya teman saya juga tidak diketahui ya, karena ini masalah pribadi. Saya bilang gini, Ron, daripada lu bingung, daripada kita bingung, sadari aja bahwa kita sebagai manusia ini manusia yang sok tahu. Loh, kok jadi sok tahu? Saya ini ada masalah loh. Kenapa saya dibilang sok tahu? Iya. Sadar nggak sih kita ini sok tahu? Menganggap semuanya dalam hidup ini harus bisa kita pecahkan dengan logika kita. Saya ulangi, kita ini adalah manusia yang sok tahu. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa semua hal dalam hidup ini harus bisa kita pecahkan menggunakan apa? Benar, logika manusia, logika kita. Coba renungkan, benar nggak perkataan saya? Kita selama ini berpikir bahwa setiap masalah itu harus bisa kita pecahkan dong. Kita berpikir bahwa hidup ini bisa dibilang oke atau maju ketika kita berhasil menyelesaikan masalah kita. Betul? Itu siapa sih yang ngajarin? Coba sebentar saya mau nanya nih. Tolong dijawab. Siapa yang ngajarin itu? Siapa yang ngajarin bahwa kita kalau ada masalah harus bisa menyelesaikannya? Siapa yang ngajarin? Itu ajaran sesat loh, mohon maaf. Sesat itu. Loh mas, bukannya itu yang benar mas? Kalau itu yang sesat, kenapa? Dan kalau memang itu sesat, lantas saya harus kemana dan bagaimana? Nih, saya ingin jelasin dulu kenapa itu saya bilang sesat. Gini penjelasannya, tolong disimak. Hal itu saya bilang sesat karena nggak benar manusia itu harus menyelesaikan permasalahan hidupnya. Nggak benar. Yang benar itu, manusia itu harus berserah kepada Tuhannya untuk menyelesaikan perkara hidupnya. Itu yang betul. Kenapa sih kok kita ngotot menyelesaikan permasalahan hidup kita sendiri itu kenapa? Oh, saya tahu. Sebentar. Karena kita dianggap sebagai manusia modern ya. Mentang-mentang kita udah punya handphone canggih nih yang kamu pakai. Mentang-mentang kita bisa punya laptop keren yang kita pakai nih. Atau mungkin kamu nonton saya di TV yang keren banget, Smart TV gitu ya. Mentang-mentang kita udah punya TV yang pinter gitu, lebih pinter dari kita bahkan. Terus kita ngerasa kita maju nih. Kita bisa menyelesaikan semua masalah gitu. Kalau memang itu yang jadi pendapatmu selama ini, maaf, itu ngaco total. Dan ini dia cikal bakal manusia zaman sekarang banyak yang depresi. Saya ulangi, ini dia penyebab utamanya cikal bakal manusia zaman sekarang banyak yang depresi. Coba sekarang saya tanya, benar nggak kamu belakangan ini mengalami anxiety atau kegelisahan tanpa alasan? Kalau lagi gelisah tuh gelisah banget, betul nggak? Loh kok Mas Aryan bisa nebak? Bukan nebak. Kita nih manusia zaman modern. Kalau kamu bisa mendengarkan saya menonton video ini, berarti kita hidup di zaman yang sama nih. Kamu masih hidup, ya. Kalau udah nggak hidup nih serem banget. Kamu masih hidup kan? Coba lihat, napak nggak tuh kaki? Coba dites dulu, beneran dites. Nah, alhamdulillah masih napak ya. Berarti kita masih hidup. Kalau kita masih hidup di zaman sekarang, berarti kita manusia modern. Nah, manusia modern, seperti yang saya katakan, ngerasa bahwa mentang-mentang udah bisa menyelesaikan kemajuan hidup, semuanya harus diselesaikan sendiri.
Itu dia yang membuat manusia jadi depresi, merasa sanggup menyelesaikan semuanya sendiri. Terus Mas, kalau begitu bagaimana cara saya menyelesaikan perkara saya? Cara menyelesaikannya gampang. Saya katakan gini ke teman saya yang namanya Ron tadi. Ron, ganti logika kita menjadi logika Tuhan. Saya ulangi, jangan pernah kita pakai logika manusia dalam menyelesaikan perkara. No. Kalau kita menggunakan logika manusia untuk menyelesaikan perkara hidup, nggak selesai itu perkara. Nggak selesai itu masalah, bener nggak? Masalah hidup kita tuh jadi berat, kenapa? Karena kita berusaha menyelesaikannya dengan logika manusia, dengan logika kita sendiri. Padahal nggak semua hal dalam hidup ini logis. Nggak semua hal. Sama seperti kamu nonton video saya saat ini. Kok bisa ngerasa pas banget sama saya, Mas? Logis nggak? Nggak logis. Kok bisa? Karena ini datang ke dalam hidup kamu hari ini seizin Tuhan. Sadar nggak sih? Coba lihat deh. Sekarang kalau kamu bisa keluar jendela, ayo lihat keluar jendela sebentar aja. Saya ingin membuktikan sesuatu. Kalau kamu nggak bisa lihat keluar jendela, lihat badanmu sendiri. Lihat tanganmu. Ayo. Bagi yang bisa ngelihat jendela. Bagi yang nggak bisa, lihat tangannya aja. Ayo, lihat tangan. Nah, sekarang bagi kamu yang bisa ngelihat keluar jendela. Kamu lihat di sana ada apa? Betul, ada awan pastinya. Kalau kamu melihatnya di malam hari, ada bintang. Nah, kamu tahu nggak sih? Bahkan awan yang ada di situ pun bisa ada di situ atas seizin Tuhan dulu. Bintang yang kamu lihat bisa ada di situ sekarang harus dengan seizin Tuhan dulu. Kalau nggak ada izin Tuhan, nggak bisa tuh ada di situ. Sama seperti tangan kamu. Sekarang lihat tanganmu sekarang. Di tangan kita ini ada yang namanya segala bentuk garis. Ada yang namanya garis tangan. Beberapa orang menganggap garis tangan ini bisa dibaca. Ya, percaya atau tidak. Tapi yang saya ingin katakan bukan garis tangan yang bisa dibaca atau diramal, bukan. Yang ingin saya katakan adalah, lihat baik-baik tanganmu. Warnanya apa? Bentuknya seperti apa? Coba kamu gerakan tanganmu sekarang. Bisa? Jari-jarinya digerakin? Nah, gerakan-gerakan jari ini sebenarnya itu mengandung petunjuk bahwa Tuhan itu jenius. Kamu tahu nggak sih, untuk menggerakkan tangan kanan itu dibutuhkan kemampuan otak kiri yang baik. Untuk bisa menggerakkan tangan kiri dibutuhkan kemampuan otak kanan yang baik. Dan kamu sadar nggak seberapa ribetnya nih syaraf-syaraf yang ada di otak kita? Ribet banget. Kalau nggak percaya, tanya deh ahli syaraf. Sekarang apa kita nggak sadar bahwa kehadiran kita di bumi ini pun adalah anugerah loh. Sampai detik ini kamu bisa paham suara saya, bisa ngerti ucapan saya, itu pun berkah. Karena nggak semua orang punya kemampuan seperti kamu. Sekarang kalau Tuhan bisa menciptakan kita yang begitu luar biasa ini, kalau Tuhan bisa menciptakan langit yang begitu hebat itu, kalau Yang Maha Kuasa bisa menciptakan bintang yang begitu indah itu, apalah artinya masalahmu? Pertanyaannya adalah, selama ini pernah nggak kamu berbagi logika dengan Tuhanmu? Saya ulangi, coba renungkan baik-baik. Selama ini pernahkah kamu berbagi logika dengan Tuhanmu? Pernah nggak? Maksudnya gimana, Mas? Maksud saya, ketika ada masalah, pernah nggak sih kamu, udah deh, nggak usah dipecahin sendiri, serahin aja semua kepada Yang Maha Kuasa. Pernah nggak? Kalau memang nggak pernah, salah siapa? Salah siapa sekarang diri kita jadi depresi? Salah siapa sekarang diri kita jadi gampang gelisah? Salah siapa diri kita sekarang jadi gampang sedih terus, melo terus? Salah siapa? Salah kita sendiri. Kenapa kita sok tahu? Kenapa kita ngerasa bahwa hidup kita ini hanya bisa dipecahkan oleh kita doang? Oh enggak mas, tenang aja mas, saya ini ibadah bagus. Oke, bagus. Saya kagum sama kamu di zaman sekarang masih mikirin ibadah, bagus. Tapi saya mau nanya, ibadah kamu ada efeknya nggak buat kamu? Coba sekarang saya mau nanya, kalau diri kamu beribadah sekarang, ada nggak ketenangan yang merasuk dalam hati kamu? Ada nggak kedamaian yang ada di batin kamu? Rasain. Kalau selama ini diri kamu sudah beribadah, sudah rajin, tapi masih anxiety, masih gelisah, ada yang salah dengan ibadahmu. Ada yang salah dengan ibadahmu. Gini teman-teman, ibadah itu ngobrol sama Yang Maha Kuasa, bukan cuman gerak.
Ibadah itu kontak batin dengan Tuhanmu, bukan cuman menggerakkan lidah dan mulut belaka. Ibadah itu komunikasi dengan Tuhanmu, bukan sekedar menunaikan kewajiban belaka. Sekarang saya mau nanya, selama ini seberapa ngobrol kamu dengan Tuhanmu? Selama ini seberapa komunikatif kamu dengan penciptamu? Jangan-jangan selama ini diri kamu, maaf ya, maksa pengen curhat sama saya doang nih. Nge-DM, pengen dibales, ngirim email, asal kirim, pengen dibaca gitu ya. Percaya deh sama saya, percaya. Itu nggak nyelesain masalah kamu. Nggak akan menyelesaikan masalah kamu. Yang akan menyelesaikan masalah kamu, berbagilah logika dengan Tuhanmu. Perbaiki komunikasimu dengan Tuhanmu. Perbaiki hubungan dekatmu dengan penciptamu. Di situ masalahmu akan beres. Sekarang, yuk. Kamu sekarang sudah paham di mana letak kesalahanmu. Perbaiki. Ibadah itu wajib, tapi bukan berarti harus dilaksanakan hanya demi surga belaka. Komunikasilah dengan Tuhanmu menggunakan hatimu, menggunakan bahasa yang kamu mengerti selepas kamu beribadah. Rasakan kedamaian yang bisa kamu rasakan dengan keintiman yang kamu bangun dengan penciptamu. Dan kamu tahu nggak? Orang yang ngomong di telingamu saat ini, orang yang kamu tonton videonya seringkali setiap hari ini, itu juga dulu pernah di ujung tanduk. Dan kalau kamu pernah membaca buku saya, yang berjudul Ternyata Saya Itu Berharga, di situ saya jelaskan bahwa yang memulihkan saya adalah komunikasi saya dengan Tuhan yang saya perbaiki. Sekarang saya mau tanya, diri kamu memperbaiki diri atau mau menjadi orang yang melo terus? Tolong dijawab. Mau selesai nggak masalahnya? Halo? Tolong dijawab, mau selesai nggak masalahnya? Kalau mau perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu sekarang, ibadahlah sekarang juga, ngobrol, komunikasi, curhatkan masalahmu sepenuhnya kepadanya. Sampai batinmu tenang setenang-tenangnya. Lakukan itu dan lihat hasilnya. Masalahmu akan beres dengan sendirinya. Itu yang saya lakukan bagi diri saya, bagi teman saya, dan itu yang saya harapkan kamu lakukan bagi hidup kamu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.